ini ada narasumber kita. Nah, ini belum ada yang membahas. Ini saya langsung informasi dari orang gaib. Karena Lailatul Qadar itu ibaratkan 1000 malam. Jadi orang itu istilahnya ibadahnya bagikan 80 tahun. Sepertinya pernah saya bahas kan di channel Padepokan Lokajaya di video lama banget. Pernah saya bahas itu. Coba cari aja tuh teman-teman, video saya lama banget itu. Judulnya Satrio Piningit mendapatkan apa itu, lupa, saya udah lupa itu. Coba menurut Mas Surya gimana Lailatul Qadar itu, gimana pandangan Mas Surya ini Lailatul Qadar dengan yang saya informasi dari yang gaib, saya selama ke alam gaib. Coba. Ya, untuk Lailatul Qadar itu kan setiap tahun pasti ada tuh, dan turunnya itu betul di bulan suci Ramadan, khususnya orang muslim ya. Mohon maaf untuk yang non muslim, tidak menyinggung apapun ya. Jadi kita berbicara tentang muslim dulu nih. Jadi untuk Lailatul Qadar itu kan lebih bagus dari apa? Kita ibadah satu malam itu ibaratkan 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu berapa tahun itu kan? Saya lupa. 80 tahun. Nah, 80 tahun. Nanti insya Allah itu dalam hal itu ya pasti kalau siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar itu benar-benar sedang keadaan sadar, ya artinya tidak tidur atau tidak ngantuk ya, ya untuk Jenny ya mohon maaf ya siapapun itu karena kehendak Tuhan ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala boleh, maksudnya saya takutnya menyinggung itu loh, maka dari itu saya sebelumnya itu mohon maaf dulu ya. Nah, jadi ya betul bisa juga nantinya si Sang Kinasih Satrio Piningit ini ataukah Imam Mahdi ini mendapatkan Lailatul Qadar ini saat beliau ini ataukah mendapatkan keberkahan di bulan itu untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan sukmanya, membersihkan ruhnya dari hal keduniawian, sehingga benar-benar murni, walaupun semurni-murniannya hati, tapi ingat tidak mungkin akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bertemu nabi, malaikat itu saya masih percaya, walaupun itu memang mimpi ataukah dengan keadaan sadar yang artinya tidak tidur, tetapi barang siapa yang mengatakan saya pernah bertemu Allah, itu udah perlu dipertanyakan orang seperti itu ya. Jadi semuanya Muhammad Qasim ini kalau mimpi masih bisa dipercaya lah ya, karena Allah itu terkadang ngasih informasi memang melalui mimpi, sebagaimana dulunya para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah itu juga ada yang mendapatkan mimpi, seperti contoh Nabi kalau Nabi ini menakwilkan ya, Nabi Yusuf itu menakwilkan mimpi, bukan orangnya yang mimpi. Nah, itu bisa juga orang-orang yang bermimpi mendapat petunjuk dari Allah, tetapi tidak mungkin itu akan bertemu Allah. Kalau Muhammad Qasim mengatakan saya mimpi bertemu Allah, itu perlu dipertanyakan. Karena Nabi Muhammad pun satu-satunya nabi yang mampu bertemu Tuhan, bertemu Allah ya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu pernah, ya Allah saya pengen melihat wujudnya gitu di gunung, hancur gunungnya, di es meleleh semuanya. Jadi tidak, ya betul Kang Anwar yang mengatakan tadi itu, sehebat apapun spiritual kita, semurni apapun hati kita untuk langsung bertemu Allah itu mustahil. Tetapi kalau kita diberi petunjuk melalui lantaran malaikat, nabi, para wali, ya kemungkinan besar itu betul, bisa lah itu kan. Saya juga sependapat kayak sampean, kalau untuk mengaku bertemu Allah itu perlu dipertanyakan. Jadi gini Mas Surya, saya cerita ya, boleh terserah, tidak boleh dipercaya lah ya. Gini, cuma saya bertemu dengan Nabi itu waktu ini mimpi dengan Rasulullah itu umur sekitar kelas 5 SD lah ya.
Gitu kita tahu-tahu ada baris-baris gitu, orang berbaris gitu. Ya kalau sekarang setelah dewasa bahwa di akhir zaman nanti di alam mahsyar itu orang udah berbaris-baris golongan-golongan gitu ya, semacam gitu. Nah di situ ada yang berjubah-jubah. Nah saya kan lagi kecil gitu, yang berjubah-jubah itu yang dorong-dorong saya awalnya nih ya, awalnya dorong-dorong saya. Nah, kebetulan saya itu tidur di saudara saya orang Garut, ya mondok pesantren, cuma bapaknya tinggal di situ juga jualan, jadi tidak di pondok, dia tidurnya di bapaknya. Nah bapaknya nggak ada, saya nemenin, dia tidur bukan di rumah, tapi di rumah teman saudara saya itu yang mondok pesantren. Nah pas gitu istilahnya dia pergi gitu, saya terus gitu kan didorong-dorong nih, saya yang berjubah itu, ini mimpi lagi kecil, saya kan nggak mau. Jadi nggak ingatnya itu karena apa ya, tidak berharap mimpi dengan ya, Rasulullah itu karena saya lagi kecil, jangan mengharapkan gitu ya, namanya juga pingin kecil mah pinginnya jajan lah gitu. Nah gitu, dalam mimpi terus saya didorong-dorong gitu ke depan, suruh ke depan gitu, pas ke depan katanya, nah itu Rasulullah, katanya itu Rasulullah gitu istilahnya, orang saya lagi kecil gitu. Nah gitu, ternyata memang di depan itu ada orang berjubah tapi lagi ngebelakangin karena kan di depan gitu. Nah gitu istilahnya. Nah kata yang dorong-dorong saya itu bahwa dia tuh Rasulullah gitu kan. Nah itu pas dengan Rasulullah gitu, tapi dia nggak nengok, yang di depan Rasulullah tuh nggak nengok, cuma dia ngeluarin tangan gitu, ngeluarin tangannya, di tangannya itu ya itu ada gula merah. Nah kata yang orang ini, kata orang ini, ambil gitu. Nah itu aja yang pernah saya mimpi itu. Nah semenjak itu saya sering setiap sekian 4 tahun mimpi lagi gitu sampai udah dewasa. Nah istilahnya ya tidak ada mimpi gitu kan, cuma ya apa istilahnya datanglah langsung orang-orang gaib yang mengajarkan saya harus begini, begini. Saya tidak mau ditolak, dia nerangin gitu, menjelaskan akan begini-gini, ya terpaksa saya ngikut gitu apa yang diajarkan oleh orang gaib. Nah itu begitu. Jadi kalau mimpi ya itu memang dari kecil saya udah mimpi gitu, tapi ya tidak jadi patokan lah ya, tidak jadi patokan bahwa kita ini orang suci bersih mimpi dengan Rasul, nggak gitu ya. Jadi saya mimpi itu dari kecil ya, dari kecil udah mimpi Rasulullah dikasih gula merah ya gitu. Nah gitu, tapi manfaatnya kenapa kok saya gitu mimpi kecil, saya nggak nyadar begitu, cuma setelah dewasa yaitu datanglah orang-orang gaib ngajarin saya gitu, datang gitu itu. Jadi awalnya dari situ mungkin saya belajar hal-hal gaib itu, karena walaupun saya di pondok pesantren, waktu pesantren terus ya tidak pernah diajar begitulah ya, karena apa kan sambil sekolah ya pesantren, jadi nggak ada sempat-sempatnya saya mempelajari yang gitu, dan memang tidak diajarkan sama pondok pesantren juga gitu. Jadi beda ilmu gaib dengan ilmu batin, beda ya, ilmu gaib dengan ilmu batin beda gitu. Jadi bedanya itu, cuma memang ada hubungannya dengan ilmu gaib. Ilmu batin itu ada dengan ilmu gaib. Nah, yang Lailatul Qadar ini, nah saya terangin, karena sering masuk ke alam gaib, saya ketemu dengan orang-orang yang dianggap oleh saya itu orang suci. Saya tanya, ada nggak orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Saya tanya begitu. Belum pernah ada. Jadi ya makanya nanti Satria Pinit atau Imam Maggi itu yang akan mendapatkan, belum pernah ada. Contohnya begini, kan pernah saya waktu di live itu kan ini terangin lagi lah ya. Nah, contohnya kenapa para sahabat ya istilahnya kan bercerita, ya Rasulullah kemarin saya dapat Lailatul Qadar. Oh ini belum pernah ada hadisnya bahwa Rasulullah itu para sahabat mendapat Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar itu jelas Rasulullahnya ada di depannya. Buat apa cari-cari Lailatul Qadar? Ya buat apa Lailatul Qadar? Makanya di situ ayatnya setelah begitu, orang gaib bilang begini, cucu kan tahu ayatnya. Tanajjalul malaikatu waruhu fiha. Tanajjalu, turunlah semua malaikat termasuk malaikat Jibril, itu di situ. Nah di situ kan ada huruf atop ya, mungkin Mas Surya kan pernah di pondok pesantren. Waruhu fiha, dan ada ruh di situ, ada misa khusus. Ruh siapa? Ya ruh Rasulullah. Untuk nanti mengasihkan tokat kepemimpinnya ke Imam Mahdi itu. Jadi belum pernah ada ulama begini, itu tandanya air jadi kayak kayak ini gitu, kayak air, kayak minyak, terus pohon-pohonan juga tidak ada angin,
Pernah ada dengar juga binatang katanya kok bisa kedengar bicara, itu tandanya bukan mendapatkan. Itu banyak ulama itu tandanya bukan mendapatkan. Yang mendapatkan itu ya tuh nanti pas Lailatul Qadar turunlah ke Imam Mahdi, itu disitulah di tongkatnya, tongkat kepemimpinannya dikasihkan, jubah kebesarannya dikasihkan, disitulah di Islam. Makanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya Imam Mahdi. Sahabat pun tidak pernah mendapatkan. Ada nggak? Saya ditelusuri hadisnya gitu ya. Ya, siap. Ya. Oke. Ya. Berapa sih? Ya. Ya memang seperti itu nanti ya, kira-kiranya seperti itu. Kalau orang mau bertemu Nabi ya insya Allah betul, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa untuk diserupai dengan jin-jin, itu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah SAW, karena pasti akan terbakar. Oke, karena Kenapa saja Mas Surya? Saya tanya, kenapa tidak bisa menyerupai Rasulullah? Kenapa? Alasannya? ya karena itu manusia yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu yang real. Karena matahari pun tidak tembus, nggak ada bayangannya. Apalagi jin, itu aja. Jin kan takut sama matahari siang. Itulah contoh konkretnya ya istilahnya. Gitu. Ya kalau secara ininya ya, secara Ya. apa namanya ilmiahnya ya, boleh seperti itulah. Oke. Belum, masih lanjut nih, tenang aja, masih lama. Live-nya tuh masih lama. Saya nggak lemes, cuma bengkak nih. Kalau saya arahin ke belakang, pasti saya lagi istirahat sebentar itu. Oke ya, lanjut. Bahwasanya menurut sampean ini, Satruddin Imam Mahdi ini dari Nusantara ataukah dari luar Nusantara nih Kang? Menurut mata batin yang sampean miliki nih. Saya udah bertanya ke orang gaib, ya, bukan dari saya ya. Saya bertanya, segala sesuatu saya tanyakan ke yang gaib. Dan selama ini saya pertanyakan, makanya kenapa saya percaya ke yang gaib, karena udah puluhan tahun. Jadi apa yang gaib itu A, B. Dia tidak pernah bohong, kecuali bangsa jin ya. Saya kan udah bilang itu, jadi saya belajaran jin itu belajar SD lah, waktu SD lah ya, istilahnya gitu. Maka bertahap saya bilang 5 tahun, 9 tahun, sekian tahun saya belajar ke jin 5 tahun. Ke para eyang, ke orang soleh 9 tahun, nah 9 tahun lagi ke orang langit, saya bilang begitu. Jadi begini, itu istilahnya. Jadi yang saya tanyakan ke orang gaib, jadi Imam Mahdi itu asli dari orang Indonesia. Allahu Akbar, subhanallah. Itu makanya kenapa di kita yang banyak ngaku Imam Mahdinya, karena kata Rasulullah nanti istilahnya yang banyak yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, berarti disitulah yang banyak ngaku Imam Mahdi hanya di Indonesia. Maka di Indonesia yang akan munculnya paling banyak di Indonesia itu. Gitu. Kalau di Arab bisa dihitung lah, yang saya tahu gitu ya, ada beberapa gitu kan istilahnya, cuma baru ada 5 lah saya lihat di Kitabidah gitu kan, gitu ada beberapa gitu. Mungkin di Pakistan baru-baru sekarang mungkin ada ya. Jadi insya Allah lah dari Indonesia lah. Indonesia berbangga lah ya. Indonesia berbangga lah. Insya Allah dari Indonesia ya. Sebentar Kang nih, mau nanggepin komentar dari Ekspedisi Samudra. Maaf ya Kang, jangan hukumin saya nih jadi bengkak. Ya. Oke. Jangan main hoib ya sama saya ya. Karena saya nggak tahu apa-apa nih. Tapi kita harus saling menyayangi lah ya. Yang punya ilmu gaib monggo dipergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk semuanya mempunyai keahlian dalam pengobatan ya silahkan untuk digunakan, niatkan untuk menolong orang lah. Insyaallah kalau kita lillahi